Oke, baik. Selamat siang semuanya ya. Selamat ketemu kembali di kuliah kita hari ini, instansi keberlakuan. Ya. Mohon maaf agak terlambat saya mulai karena ada sedikit keperluan. Oke, kita lanjutkan ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperkenalkan ya konsep berkaitan dengan judgment and decision making in accounting. Ya. Pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam akuntansi. Ya. Kemarin sudah kita ketahui juga kalau dalam ilmu keperilakuan berkaitan dengan judgment itu ada cara kita berpikir ya, ada yang menurut sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 lebih sederhana ya, mengandalkan heuristik, sedangkan sistem 2 itu secara lebih deliberate atau lebih sengaja dan memakai pertimbangan yang rasional. Nah, banyak pertimbangan profesional ya dalam aspek profesi ya, profesi yang apapun ya itu umumnya menggunakan cara metode berpikir secara rasional ya, menggunakan sistem 2 ya. Termasuk di profesi akuntansi ya, akuntan maupun auditor itu menggunakan sistem 2 yang secara sengaja menggunakan pertimbangan rasional menurut tahapan yang logis ya. Nah, kita pelajari lebih lanjut di hari ini ya. Tadi saya sudah sharing bahan ya. Bagaimana pertimbangan profesional itu dijalankan dan bagaimana pertimbangan profesional itu bisa eh, bisa terganggu karena adanya bias, karena kita tidak bisa menggunakan sepenuhnya pertimbangan secara rasional tersebut. Ya. Karena terutama adanya masih menggunakan sistem 1 dalam pemikiran itu. Ya. Baik, kita akan bahas ininya ya sepintas di hari ini. Nanti akan Anda pahami sendiri ya seperti apa itu. Seperti apa secara lebih detailnya ya pertimbangan profesional. Saya buka dulu bahannya. Jadi ada dua bahan yang saya kirim tadi ya. Yang satu ini ya, yang satunya lagi adalah ini ya, professional judgment resources. Ya. Satunya lagi professional judgment dalam auditing dan akuntansi. Ya. Jadi dua-duanya berkaitan dengan pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional yang seperti saya bilang terutama sistem 2. Ya. Yang pertama ini pertimbangan profesional disusun oleh kantor akuntan namanya KPMG. Yang dulu pernah saya jelaskan di mata kuliah etika akuntansi kalau nggak salah di semester sebelumnya ya. Ini sudah saya jelaskan sepintas di sana waktu itu ya. Nah, sekarang kita perdalam sekali lagi. Ya. Di samping itu juga ada publikasi profesional juga yang mirip dengan itu yang dikeluarkan oleh Center for Audit Quality. Salah satu lembaga berhubungan dengan akuntansi di Amerika, Center for Audit Quality. Jadi bagaimana kita melakukan pertimbangan secara lebih profesional menggunakan berbagai macam kondisi di mana kita bisa menjalankan itu dan ada bias tertentu yang mungkin mengganggu dalam kita mengambil keputusan secara profesional itu. Ya. Ini dua-dua ini monograf, namanya monograf tulisan singkat ya, yang menjabarkan lebih lanjut itu. Ya. Nah, ini saya terangkan sepintas, Anda bisa baca nanti ya di monograf itu ya. Nah, judgment kalau menurut definisinya minggu lalu sudah saya terangkan ya, judgment itu adalah proses untuk mengambil keputusan ya. Jadi sebelum mengambil keputusannya, proses untuk mengambil keputusan atau membuat kesimpulan di mana sejumlah alternatif solusi itu diajukan ya. Jadi proses memilih keputusan atau mengambil keputusan atau menarik kesimpulan di mana sejumlah solusi alternatif diajukan. Ya. Nah, berarti dalam konteks judgment atau pertimbangan itu, ya dalam konteks itu biasanya ada ketidakpastian dan ada risiko.
Nah, dalam konteks kita di audit dan di akuntansi itu ada 3 area di mana kita melakukan pertimbangan. Pertama, evaluasi atas bukti, ya, evaluation of evidence. Ya. Akuntan itu harus memeriksa bukti, ya, apakah bukti ini cukup memadai sebelum dia bisa mengambil keputusan. Misalnya ya, apakah bukti yang diperoleh melalui prosedur konfirmasi dikombinasikan dengan bukti lain memberikan bukti audit yang memadai untuk menentukan apakah saldo piutang usaha itu sudah dengan wajar ditetapkan. Piutang misalnya ya, piutang 100 miliar misalnya. Nah, 100 miliar ini apakah memang sebegitu? Nah, kita biasanya prosedur audit kita konfirmasi. Konfirmasi kepada semua orang yang berutang pada perusahaan apakah benar segitu. Ya. Kalau mereka menjawab sesuai dengan sampel yang ada sesuai, nah itu kita simpulkan memang piutangnya ada, ya kan? Eksis ya, piutangnya eksis ya, sehingga kita bisa mengatakan bukti mendukung untuk itu. Nah, itu kan proses pertimbangan itu ya. Kita sebelum memutuskan ada pertimbangan tertentu. Kemudian mengestimasi probability ya. Probability atau probabilitas atau kemungkinan ya. Misalnya menentukan apakah ya aset jangka panjang itu cukup wajar atau tidak ditinjau dari kemungkinan arus kas yang dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, kalau aset jangka panjang, kalau menurut akuntansi itu bisa disebut wajar kalau hasil dari penggunaan aset tersebut bisa memberikan arus kas tertentu di masa depan. Tapi kalau tidak sesuai lagi, ya maka aset itu harus dikurangi sebesar penurunan nilai atau impairment dalam bahasa Inggrisnya, impairment, turunkan nilainya sebesar jumlah yang bisa direalisasi. Misalnya kita punya mesin, misalnya mesin ini mampu menghasilkan produksi sekian tahun ke depan. Kalau ternyata kita tidak mampu produksi ke depannya, tidak bisa digunakan aset ini, harusnya aset ini jangan lagi dinilai sebesar nilai semula. Ya. Nah, sekarang menentukan estimasinya nih, seberapa banyak ya probabilitasnya ini, itu kan pertimbangan. Ya. Repotnya akuntansi amat menghindari terjadinya sesuatu yang subjektif, ya harus objektif mungkin menentukan hal tersebut, tapi tidak terhindari beberapa hal itu melibatkan probabilitas, ya yang sesuatu yang tidak pasti. Nah, sebisa mungkin itu bisa divalidasi dengan objektif. Itu susah, susah gampang ya, tapi kita harus menentukan estimasinya berapa. Nah, audit standar akuntansi sekarang itu sedikit bergeser, di mana kemungkinan adanya ketidakpastian uncertainty itu semakin banyak, ya, melibatkan banyak pertimbangan, estimasi. Misalnya, estimasi nilai wajar satu aset pakai nilai pasar. Sementara kalau nilai pasar tidak tersedia pakai estimasi. Nah, estimasi ini melibatkan lagi pertimbangan lagi. Kemudian menentukan yang ketiga areanya adalah deciding between option. Menentukan pilihan dari berbagai macam alternatif, ya. Misalnya memilih prosedur audit, ya. Apakah kita pakai metode tanya jawab atau pakai inspeksi atau pakai konfirmasi. Pilihannya banyak ya, tapi biasanya kita cari yang paling bisa diandalkan, reliable yang mana. Yang harus kita pertimbangkan. Nah, itu ada banyak pertimbangan ya. Sebagian besar pekerjaan akuntan, auditor maupun akuntan internal itu melibatkan pertimbangan. Harusnya bagaimana? Nah, itu harus profesional ya. Jangan sampai pertimbangan itu asal-asalan dan tidak berdasar pada cara tertentu. Apa karakteristik dari pertimbangan yang ditunjukkan oleh seseorang? Ya. Pertimbangan itu yang profesional itu harus logis, ya logis, ya. Fleksibel, tidak bias, ya tidak bias itu tidak ada penyimpangan, ya. Konsisten dan reliable. Konsisten itu secara terus-menerus dengan cara yang sama di sepanjang waktu, sepanjang kesempatan. Ya. Reliable bisa diandalkan. Kemudian seimbang antara pengalaman, intuisi, dan emosi. Kalau terlalu banyak intuisi, ya, atau terlalu banyak emosi jadi nggak pas. Harus disesuaikan dengan pengetahuan,
yang dipunyai. Ya. Beberapa aspek estimasi misalnya itu melibatkan balancing seperti ini, ada intuisinya, ya. Ada emosinya, tapi juga harus berdasar pada pengetahuan yang memadai. Nah, itu komponennya. Kemudian juga penggunaan informasi yang memadai, yang relevan sebelum mengambil keputusannya. Informasi yang relevan termasuk juga literatur profesional dan bukti profesional. Bisa dari pertimbangan yang sangat sederhana maupun sangat kompleks. Ya. Nah, framework yang diusulkan oleh KPMG ini adalah seperti ini ya, framework sudah ada kita bahas ya. Ini logis saja ya frameworknya ini. Ada tahapannya, ini kecil sekali tulisan. Kalau di yang lama ada itu ya. Jadi ini tahapannya ya. Kalau saya buka di ini aja, plus apa PPT-nya. Nah, ini. Nah, kerangka kerja adjustment yang profesional itu pertama ya, sebelum sampai pada keputusan biasanya ini seseorang harus dilatih dulu ya. Dilatih dulu, kemudian memperoleh pengalaman sehingga dia mampu membuat judgement yang profesional. Harus ada pelatihan tersebut, pelatihan pengalaman sebelum sampai menyentuh aspek pertimbangan. Dan ada dua hal yang berpengaruh, yaitu lingkungan, aspek lingkungan yang ada sebelum melakukan pertimbangan, yaitu standar dan pengetahuan profesional, ya. Kemudian juga pengaruh dari luar dan juga bias yang terjadi dari diri sendiri. Ya. Si pengambil keputusan atau si membuat pertimbangan tadi mungkin punya bias, itu harus kita sadari. Ya. Itu akan berpengaruh terhadap proses dia melakukan pertimbangan ini. Ya. Pertimbangan itu sendiri melibatkan 5 langkah, yaitu mengklarifikasi tujuan permasalahan dan tujuan, ya, klarifikasi isu dan tujuannya. Kemudian kedua, mempertimbangkan berbagai macam alternatif, mengajukan alternatif dan mempertimbangkannya. Ya. Kemudian eh, memperoleh dan mengevaluasi informasi yang ada. Jadi informasi yang ada berkaitan dengan masing-masing alternatif kita cari, ya, apa baik buruk, apa bagaimana kita timbang-timbang. Kemudian kita nanti mengambil kesimpulan dan mengartikulasikannya dan mendokumentasikan alasan atau rasionalnya. Ya. Kalau orang profesional biasanya tidak asal begitu saja, tapi harus diungkapkan dan ditulis dengan atau didokumentasikan sehingga mendasari pertimbangannya. Kalau dalam auditor biasanya kita masukkan itu dalam bentuk kertas kerja. Kemudian ini akan jadi proses yang terus-menerus, yang berulang-ulang. Ini kan proses berulang-ulang, sehingga lama-lama akan menjadi kebiasaan, pengalaman, dan direfleksikan sebagai hal yang dapat dia pelajari dari tiap konteks kesempatan tersebut. Nanti dia pada gilirannya akan dapat melatih atau coaching kepada orang lain junior yang di bawahnya untuk melakukan pertimbangan. Ini proses adjustment yang menurut KPMG. Nah, kalau menurut satu lagi, ya saya ambil satu lagi. Ya. Kalau menurut Center of Audit Quality, ya, itu juga hampir sama ya elemennya, ya. Hampir sama ya, sama-sama 5 ya. Mirip. Ini ada bisa dibaca di situ ya. Mengidentifikasi dan mendefinisikan isu, ya. Kemudian memperoleh fakta dan informasi dan mengidentifikasi literatur yang relevan. Kemudian melakukan analisis dan mengidentifikasi alternatif. Sedikit tertukar ini ya. Kalau di KPMG alternatif duluan, baru kita cari informasi. Kalau ini tukar, cari informasi dulu, nanti baru kemudian mengajukan alternatif. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan. Ya. Sama ya. Yang keempat, membuat keputusan. Kemudian yang kelima adalah mereview dan melengkapi dokumentasi dan rasional untuk kesimpulan. Sama ini. Ya. Cuman bedanya di 2 dan 3 saja. Duluan mana informasi dulu kah, alternatif duluan? Nah, kalau di KPMG alternatif duluan, baru informasi kemudian. Kalau di CAQ atau audit quality dibalik. Tapi kurang lebih sama lah ya. Kadang-kadang beriringan dua-duanya. Begitu kita mengajukan alternatif, kita cari informasi yang hampir sama sebenarnya. Ya. Cuman beda yang mana. Nah, ini saya ngambil dari CAQ dulu ya.
Jadi langkah pertama itu identifikasi dan definisikan isunya. Ya. Isunya seperti apa. Ini sebenarnya mirip seperti kita melakukan penelitian, ya kan? Kita cari masalahnya apa, ya kan? Kemudian kita cari literaturnya. Tapi kalau di sini ya kita membuat alternatif. Ya. Alternatif itu kalau di penelitian ya seperti hipotesis sebenarnya ya. Tapi kita harus pilih salah satunya nanti, ya kan? Kalau di penelitian tidak kita pilih, kita mengajukan apakah yang kita duga semula sesuai atau tidak dengan data. Kalau ini tidak, kita memutuskan salah satu berdasarkan pertimbangan kita yang mana, ya. A, B, C misalnya, pilih yang mana, A atau B atau C, gitu. Nah, dalam langkah pertama mendefinisikan dan mengidentifikasi isu atau masalahnya, ya itu harus sebisa mungkin ya auditor tidak terlalu underestimate atas pentingnya identifikasi ini. Ya. Tetapi kalau gagal mengidentifikasi isu, mungkin mengarah pada analisis yang tidak lengkap dan pertimbangan yang salah juga ya. Jadi penting sekali mengidentifikasi tahap awal apakah ini memang merupakan isu tertentu yang harus kita pertimbangkan. Mengidentifikasi dan mendefinisikan isu melibatkan analisis yang hati-hati atas situasi dan seringkali melibatkan interaksi dan diskusi dengan orang lainnya untuk memahami situasi dan juga efek potensialnya terhadap audit. Ini khusus audit ya, walaupun di konteks lain bisa digunakan. Nah, ini tidak selalu mungkin mengidentifikasi semua hal pada saat awal proses, tetapi auditor harus meminta waktu untuk secara hati-hati mendefinisikan isu utama itu, kemudian membangun perspektif dari berbagai macam pertimbangan untuk menganalisis dukungan yang diperoleh. Ya. Jadi harus memakai multiple perspektif, ya. Consider multiple perspektif. Jangan hanya satu perspektif saja, hanya menurut kita saja. Jadi amat penting itu harus ada pertukaran pikiran sehingga ada perspektif yang bermacam-macam. Auditor harus mampu meningkatkan kemampuan dia mengidentifikasi dan mendefinisikan isu dengan memahami berbagai macam perspektif, ya, agar ya mereka itu dapat memberikan pandangan yang berbeda yang akan membantu auditor memahami isunya, membantu menyederhanakan dan mengatur isu di sekitar pertimbangan tersebut dengan menyoroti mana aspek yang lebih penting. Ya. Kemudian memberikan bukti yang perlu auditor kumpulkan. Ya. Kemudian memberikan cara untuk mengevaluasi ruang lingkup pertimbangannya itu. Jadi harus terbuka kalau ada perspektif lainnya. Misalnya dalam konteks akuntansi ya, pertimbangan yang harus kita lakukan dari tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan isu ya, apa dampaknya terhadap laporan keuangan ya, misalnya ya. Apa seberapa kompleks isu yang ada di sini ya. Kemudian seberapa tinggi tingkat ketidakpastian yang berdampak terhadap outcome atau keluaran dari isu ini. Kemudian dampaknya terhadap prosedur audit yang dilakukan ya. Kemudian adakah hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga berkaitan dengan hal ini. Ini masih terlalu abstrak ya, nanti kita bahas di dalam konteks aplikasi ya. Secara umum ya, kita harus pahami dulu masalahnya kenapa gitu kan. Kemudian aspek kedua ya, ini saya balik ke punya KPMG sekarang. Contoh dari ini ada contoh di sini ya. Kadang-kadang kita salah dalam mengidentifikasi masalah ya. Dua perusahaan ya di sini di kasus KPMG, dua perusahaan itu bersaing ya, di pasar snack, makanan ringan, snack food ya. Satu perusahaan namanya X Snack
Company, satunya Bob Goodies. Eksekutif Bob Goodies itu yakin bahwa keunggulan dari pesaing mereka adalah desain packagingnya yang berbeda. Karena desainnya itu menarik, ya, itu akhirnya menarik pelanggannya. Sehingga menurut mereka, untuk dapat meningkatkan pangkat besar, mereka harus membuat desain packaging yang juga sama berbedanya. Mereka bahkan mengeluarkan jutaan rupiah untuk meningkatkan tampilan dari packagingnya supaya bisa bersaing pada pesaingnya. Tapi ternyata ya, tidak berhasil, ya. Pangsa pasarnya tidak naik dengan adanya perubahan packaging tersebut. Akhirnya mereka melakukan riset pasar, market research, dan ditemukan bahwa aspeknya itu berkaitan dengan perilaku konsumen. Ya. Jadi sebenarnya bukan di situ, ya. Mereka salah mengidentifikasi masalahnya. Kita ini ternyata tidak unggul bukan karena packagingnya yang tidak menarik, tapi memang cara belanja si konsumen itu nggak mempertimbangkan itu, ya. Jadi mereka tidak mempertimbangkan tampilan packagingnya, tapi eh, belinya itu bab apa sorry, memperkenalkan paket yang mudah dan gampang diambil oleh customer, ya. Jadi bukan karena tampilan luarnya tadi itu. Nah, itu berarti di tahap awalnya, ya, dia keliru dalam mengidentifikasi masalah dia sebenarnya di mana. Coba tadi, ya, seperti yang dibilang tadi, harus kita mempertimbangkan banyak alternatif. Itu tidak akan terjadi seperti ini. Ini mungkin terjadi karena dia terlalu fokus di satu pendapat saja. Nggak apa-apa kita ribut di awal, ya, daripada salah di belakangan, ya kan. Nah, untuk perspektif yang macam-macam kita mungkin bisa eh, peroleh di tahap identifikasi sehingga tidak keliru. Bayangkan tadi sudah dia mengeluarkan banyak uang, ya kan, tapi kemudian keliru salah karena salah dalam mengenali isunya di mana. Itu dalam rangka apa, mengenali masalahnya di mana. Saya kembali ke tadi itu, ya. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, memperoleh fakta dan informasi dan mengidentifikasi literatur yang relevan. Ya. Ini fakta dan informasi tadi, ya. Nah tadi dia tidak melakukan informasi yang memadai kalau kasus perusahaan snack tadi, ya. Jadi harus ada tadi di tahap identifikasi multiple perspektif. Nah sekarang mencari informasi ini juga harus kira-kira tepat, ya. Mempunyai waktu dan perhatian yang mencukupi untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, ya. Juga eh, memerlukan adanya analisis informasi yang tersedia. Ya. Memperoleh fakta dan informasi itu memerlukan diskusi juga, ya. Tidak cukup hanya informasi langsung dipakai, harus ada diskusi, analisis, ya, apakah ini cukup memadai informasinya dan mendukung apa yang kita anggap sebagai isu utama, ya. Jadi memperoleh fakta dan informasi itu menuntut adanya identifikasi input yang tepat, asumsinya, kemudian event dan situasi yang juga tepat, ya. Misalnya memahami konteks ekonomi keseluruhan terhadap satu transaksi, kemudian aspek hukum dan ekonominya, memperoleh pemahaman tentang informasi lain yang mendukung, ya, kemudian mencari informasi yang justru berlawanan, ya, conflicting atau disconfirming, ya. Nah berarti kita apa sebet, harus harus tidak apa harus objektif, ya.
Jangan kita hanya menyaring informasi yang kita maui saja, yang bertentangan sekalipun harus kita cari informasinya supaya kita bisa objektif. Ya. Itu ada kemungkinan bias di sini ya, bias konfirmasi itu bisa terjadi ya, bias konfirmasi atau di tahap pertama tadi itu ada bias berkaitan dengan overconfidence, ya, terlalu yakin ya, sama seperti perusahaan tadi terlalu yakin atas pendapat itu ya, itu dihindari bias yang overconfidence ya. Nah kalau di tahap kedua itu harus dihindari bias berkaitan dengan bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu kita hanya mencari informasi yang mendukung, mengkonfirmasi apa pendapat kita. Yang tidak mendukung kita abaikan. Padahal itu justru penting. Ya. Jadi penting juga mempertimbangkan informasi yang tidak mengkonfirmasi pendapat kita, disconfirming assertion, ya, agar dapat diketahui efeknya. Ya. Kemudian auditor atau akuntan juga perlu mempertimbangkan orang-orang tim itu harus punya pengetahuan, pengalaman yang memadai untuk membuat pertimbangan tersebut. Ya. Bahkan expert yang memang ahli di bidang itu harus dilibatkan, ya, sehingga membantu memfokuskan bukti informasi itu yang penting untuk dianalisis. Kemudian auditor harus waspada terhadap kemungkinan tendensi bias yang dapat menghalangi pengumpulan dan evaluasi atas bukti, terutama berkaitan dengan tadi itu bias konfirmasi tadi. Ya. Be alert and consider disconfirming information. Nah, dalam kita memperoleh bukti tadi itu, memperoleh fakta, itu kita harus mempertimbangkan literatur teknis yang berkaitan dengan itu, kemudian apakah bentuk dari sudut transaksinya, kemudian apa treatment yang relevan dengan tersebut, sudahkah kita mempertimbangkan sumber dokumen lainnya yang sesuai, ya, termasuk juga sumber yang independen atau disiapkan oleh perusahaan, interview atau wawancara dengan personel yang mengerti tentang hal ini, kemudian juga informasi relevan lainnya apakah kita perlu pertimbangkan lagi. Nah, kemudian kita harus sudahkah kita melakukan mempertimbangkan informasi lainnya berkaitan dengan alasan bisnis dan ekonomi berkaitan dengan transaksi, event atau situasi, kemudian kepentingnya isu itu terhadap konteks kita. Kalau auditor biasanya menentukan risiko salah saji material. Kemudian menilai risiko salah saji material itu sendiri berapa besarnya. Kemudian menentukan rencana audit, ya, dan bagaimana observasi auditnya, kemudian bagaimana risiko salah saji material keseluruhan setelah kita melakukan ini. Dan seterusnya, ini bisa dilihat rinciannya seperti ini. Ya. Jadi pada intinya terus-menerus kita uh, melengkapi informasinya itu untuk memadai. Jadi, jangan sampai mengambil informasi itu tidak cukup yang dilakukan. Ya. Balik ke uh, konteks di KPMG. Nah, ini di KPMG dikasih contoh dalam konteks audit. Ya. Dalam konteks audit biasanya manajer audit dan senior audit itu biasanya menentukan pendekatan audit untuk mengaudit aset tetap, dan juga kalau aset tetap itu berhubungan juga dengan beban depresiasinya. Nah, di kasus ini manajernya justru tidak punya banyak pengalaman dalam konteks klien ini, ya. Tapi si senior audit itu yang di bawahnya, ya, itu justru punya pengalaman di perusahaan ini. Sehingga dia menyerahkan ke anak buahnya tadi, si senior tadi menentukan apa pendekatan audit yang terbaik untuk mengaudit aset tetap perusahaan ini seperti apa. Perusahaan ini adalah perusahaan retail yang menjual barang-barang keperluan ibu-ibu, ya, maternity clothing, ya.
di lebih dari 1.000 lokasi toko. Fix aset perusahaan itu dalam bentuk pabrik dan aneka macam itu yang material nilainya terhadap laporan keuangan. Masing-masing aset jumlahnya 30.000 item. Nah, di dalam konteks audit ini, audit seniornya merencanakan untuk melakukan perhitungan depresiasi dengan secara manual menghitung kembali ya biaya depresiasinya untuk sampel 50 item aset. Ya, berapa nilainya, nilai perolehan berapa, umur ekonomi berapa, dapat biaya per tahun berapa. Coba dihitung sama dia secara manual. Cara yang dia pakai. Mereka tidak menganggap ada risiko besar di sini sehingga tidak perlu ada sampling tambahan selain yang 50 tadi. Apakah ini cukup memadai? Nah, coba kita lihat nanti. Ini mungkin bisa diterima ya, acceptable, tapi mungkin bukan sesuatu yang efektif dan efisien. Ya. Harus juga mereka mempertimbangkan alternatif lain, ya, dengan menggunakan prosedur analisis substantif, ya, yang meminta agar aset itu ya dibagi berdasarkan kelompok kategori aset, ya misalnya aset mesin, bangunan, peralatan, yang menggunakan cara depresiasi yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menentukan seluruh populasi. Ya tidak hanya fokus ke satu jenis 50 itu saja, ya mungkin nggak sesuai. Ya. Hal ini efisien meminimalkan jumlah rekalkulasi yang dilakukan oleh auditor, tapi juga efektif karena ini memberikan gambaran tentang keseluruhan saldo depresiasinya. Dan juga mereka dapat menggunakan cara teknik bantuan audit pakai komputer untuk melakukan rekalkulasi biaya depresiasi. Dan dia bisa melakukan lebih dari hanya 50 saja, ya kan? Lebih dari itu untuk mengcover seluruh 30.000 individual aset. Nah, dalam kasus ini, walaupun si auditor itu sudah mengidentifikasi isunya yang tepat dalam hal ini bahwa karena saldo aset tetap itu material, maka dia harus melakukan prosedur audit untuk itu, tapi cara dia kurang tepat dalam mengumpulkan informasi. Mereka gagal dalam mempertimbangkan alternatif lain yang tersedia bagi mereka yang dapat digunakan sebagai teknik audit yang efektif sekaligus efisien untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini berarti gagal dalam cara memperoleh informasi atau bukti, ya, evidence. Ya. Nah ini contoh bagaimana dia kurang tepat. Berarti harus kita pertimbangkan. Ada cara lainnya juga yang harus kita lakukan dalam rangka kita mencari bukti. Ini konteks audit bisa jadi seperti itu, salah mencari cara untuk mencapai pengumpulan bukti tadi. Ini contoh, kalau kita keliru, berarti harus terbuka atas kemungkinan lain. Kadang-kala kita tidak memikirkan, ya, dulu pakai cara seperti itu, pakailah cara yang sama di sekarang. Padahal belum tentu bagus cara yang dulu. Ya, mungkin konteksnya berbeda, keadaan berbeda. Ya. Nah, itu harus jangan, ya orang kadang-kadang punya fixation istilahnya, ya, yang dulu dipakai, ya itulah yang dipakai sekarang. Padahal belum tentu tepat. Oke, itu berkaitan dengan pencarian bukti atau fakta. Kemudian ketiga, ya, melakukan analisis dan identifikasi alternatif tindakan. Nah, dalam kita melakukan analisis ini, ya, jadi sudah informasi semua dikumpulkan sudah ya. Maka auditor perlu mengajukan alternatif yang ada. Pilihannya apa? Ya. Mempertimbangkan alternatif yang mungkin bisa berkaitan dengan isu. Ya. Ada berbagai macam pilihan yang tersedia. Jangan terlalu kaku memikirkan banyak alternatif lain yang mungkin tidak terpikirkan. Ya. Gitu.
Dan juga penting untuk bisa terbuka kalau ada kemungkinan kita mengalami bias, ya. Termasuk juga efek karena overconfidence, ya, sehingga membatasi identifikasi alternatif, ya. Tidak mau mencari alternatif lain, ya, karena yakin ini, yakin saya yakin ini, ya. Jangan, ya, kita harus buka kemungkinan. Kalau ternyata kemungkinan lain ada, jadi jangan terlalu yakin. Nah, dalam kita menganalisis bukti kita harus humble, ya. Kita mungkin banyak nggak tahunya. Jangan terlalu yakin, jangan sok yakin dalam hal ini, ya. Atau kita melakukan judgment shortcut, ya, cari jalan pintas, ya, tidak secara seksama melakukan analisis juga jangan seperti itu. Ini ada contoh mana ya? Ada contoh dibilang di mana tadi? Nah, dalam kita menganalisis ini kalau dalam konteks perusahaan, ya, itu harus kita lihat konteksnya keseluruhan seperti apa. Kemudian bukti yang diperoleh apakah sudah mendukung asersi manajemen atau tidak. Apakah ada alternatif lain selain yang diajukan oleh manajemen yang perlu kita pertimbangkan. Kadang-kadang manajemen itu punya cara atau taktik, ya. Dia hanya menyodorkan ini saja tanpa melihat ada kemungkinan lain. Auditor jangan percaya begitu saja. Kita mungkin ajukan alternatif lain. Kemudian ada isu yang perlu kita tambahkan. Kemudian apakah kita cukup yakin dengan cara kita mengumpulkan bukti. Kemudian apakah ada standar praktek industri yang perlu kita pertimbangkan. Atau adakah dalam pedoman audit atau akuntansi yang perlu kita pertimbangkan juga. Dan juga pedoman otoritatif yang perlu kita acu. Ya. Kemudian apakah tim audit punya pengalaman sebelumnya tentang hal ini. Ya. Dan apakah mereka pernah mengalami hal ini, jangan sampai mereka mengalami anchoring bias. Tadi anchoring bias itu pengalaman terdahulu dipakai sebagai anchor, itu terus yang digunakan. Jangan sampai seperti itu. Dan jika ada alternatif yang dimunculkan, apakah sudah dipertimbangkan dari berbagai macam alternatif, perspektif. Sorry. Kemudian memperoleh perspektif yang berbeda dari berbagai macam pihak. Ya. Kemudian apakah alternatif itu sudah kita cukup pertimbangkan matang-matang, ya, sehingga dipahami betul-betul. Kemudian membuat keputusan, langkah berikutnya, ya, membuat keputusan eh, itu memilih dari berbagai macam alternatif tadi, mana yang mau kita pilih, itu adalah making decision. Dalam melakukan analisis, auditor mencapai keputusan, ya, pertimbangan auditor itu dihasilkan dari membuat keputusan ini melibatkan pertimbangan dari berbagai macam hal. Nah, waktu membuat keputusan, dia harus balik lagi untuk mengevaluasi proses judgment-nya dari awal untuk menggunakan perspektif gambaran besar, big picture perspektif. Itu adalah keputusan. Nah, balik ke yang satu lagi tadi, ya. Nah, dalam mengambil keputusan ini, ya, harus balik ke awal, ya, balik step back and consider whether the judgment makes sense from big picture perspective. Ya, apakah cukup masuk akal dari perspektif yang lebih besar. Kemudian mempertimbangkan pandangan lain, ya, different point of view. Mengevaluasi apakah bukti audit sudah cukup memadai. Apakah kita sampai pada keputusan dengan bukti yang sangat minimal, jangan sampai. Kemudian mempertimbangkan bukti alternatif dari standar profesional. Kemudian kalau itu semakin penting, maka anggota tim harus juga semakin perlu
mengupakan pendapatnya dan membaginya di dalam di dalam diskusi tim. Ya. Jangan sampai ini diserahkan hanya ke satu dua orang, yang lain diam saja. Seperti itu. Harus semakin banyak yang speak up dan share apa yang dia ketahui. Itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah mendokumentasikan, mereview dan mendokumentasikan dan mengajukan alasan dia untuk kesimpulan seperti apa. Harus ada dokumentasi sehingga cukup memadai sebagai dasar kertas kerja yang menjadi landasan untuk dia mengambil alternatif tersebut. Ya. Nah, dalam langkah-langkah tadi itu ada kemungkinan ya bias ya, yang sudah diungkapkan di depan tadi itu ya. Walaupun seseorang mungkin mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai ya, dia tidak selalu mampu untuk mengatasi terjadinya bias dalam kita melakukan judgment. Jadi innate ability or experience mungkin berguna ya, menerapkan pertimbangan profesional, tapi juga ada kemungkinan ya ada bias yang terjadi. Nah, ada kurang lebih 5 ya bias yang terjadi di sini. Secara singkat saya jelaskan. Ya. Ada bias terkait konfirmasi. Ya, kecenderungan auditor hanya memberikan informasi yang sesuai dengan kepercayaan atau preferensi dia. Saat mengumpulkan informasi, dia hanya fokus kepada informasi yang mendukung harapannya. Sehingga auditor mungkin secara tidak sadar akan bias, ya. Sehingga dia hanya fokus ini loh buktinya, padahal bukti lain ada yang tidak sama dengan itu. Auditor mungkin juga tidak atau kurang mempertimbangkan informasi lainnya yang bertentangan atau kontradiksi, yang juga perlu dipertimbangkan dalam proses pertimbangannya. Itu bias konfirmasi. Hanya mencari informasi yang mendukung ini saja. Kemudian kedua, overconfidence. Itu tendensi terlalu overestimate untuk kemampuan dia untuk melakukan tugas. Ya. Terlalu yakin lah istilahnya ya. Dan membuat keputusan akurat atas keputusannya. Kita harus sadar ya, kita mungkin terjadi terlalu berlebihan dalam pendapat kita, dalam keyakinan kita yang mungkin tidak sesuai sama kenyataan. Bisa jadi seperti itu. Ya. Mungkin karena personal motivation atau karena self-interest. Ya. Tendensi potensial untuk lebih confident ini mungkin mempengaruhi auditor pada saat dia untuk bertindak objektif. Ya. Mungkin tidak overconfident itu dampak mengarah pada tidak mampuan mengenali alternatif pandangan dan bukti yang kontradiktif tadi itu. Ya. Kalau konfirmasi itu karena dia hanya mencari pandangan saja, kalau overconfidence itu terlalu yakin dan mengabaikan yang lain. Dan juga ini menyebabkan dia tidak mau melibatkan orang lain. Dan juga mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Itu sebabnya karena mungkin berbagai macam faktor atau karena faktor pribadi bisa juga ya. Dalam konteks situasi yang sulit, confidence ini dapat memberikan perasaan aman yang palsu ya. Itu bisa terjadi. Ya. Kemudian ketiga anchoring. Anchoring itu fixation atau kecenderungan untuk membuat penilaian berdasarkan titik awal tertentu. Ya. Dan kita tidak mengadjustnya secara memadai. Ya. Anchor itu jangkar ya. Kalau kita pakai jangkar ini, kita patokan ke sini aja. Padahal mungkin tidak sesuai lagi jadikan jangkar ini. Tendensi ini mungkin bisa terjadi kalau auditor terlalu mengandalkan pada satu informasi atau satu keadaan ya, yang dijadikan patokan dia. Itu mungkin berdasarkan dari pendapat manajemen ya, atau dari periode sebelumnya ya, atau inisial awalnya ya, dan nggak jauh-jauh dari situ jadinya ya. Padahal itu mungkin nggak seperti itu.
Sehingga akan ada ekspektasi yang bias yang cenderung mengarah pada patokan awal tadi akan nggak jauh bergeser dari situ. Ini bisa bahaya kan, orang bisa secara sengaja memberikan anchor sehingga auditor nggak jauh-jauh beda dari situ ya. Dan juga perspektif lain juga dihindari dan tidak mau mengambil informasi yang bertentangan ya. Eh, dan juga sering cenderung mencari informasi yang sesuai saja karena itu terbiasa melakukan seperti di periode sebelumnya pre-engagement dan tidak melakukan hal yang berbeda di sekarang. Kemudian keempat itu berkaitan dengan availability. Kemarin kita sudah bahas availability ini adalah kecenderungan hanya mempertimbangkan informasi yang mudah tersedia, ya, yang mudah tersedia, yang mudah kita ingat dari memori kita, yang lebih cenderung, lebih mungkin, lebih relevan dan lebih penting. Padahal itu belum tentu, ya, Dek. Jadi hanya yang kita ingat saja yang itu lebih penting. Jadi informasi yang tersedia itu akan mempengaruhi estimasi penilaian probability dan berbagai macam pertimbangan profesional lainnya. Ini memang shortcut ya, cara gampang saja mengingat-ingat ya, tapi mungkin salah ya dalam kita mempertimbangkan kalau pakai sistem 2 seperti ini. Ya, itu bias yang umum ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada kemungkinan lain ya, tendensi atau faktor yang juga mempengaruhi. Yang berkaitan dengan faktor kognitif maupun lingkungan yang mempengaruhi pertimbangan profesional ya. Itu bisa adanya distorsi atau motivated reasoning. Ya. Apa ini maksudnya? Ya. Kalau kita motivated reasoning itu adalah kalau kita menganalisis informasi, kita akan menginterpretasikan informasi itu dengan cara yang sesuai yang kita inginkan. Ya, hampir mirip dengan bias konfirmasi tadi itu ya, bias konfirmasi. Kemudian ada hindsight. Hindsight itu kecenderungan terlalu melihat ke belakang yang sudah terjadi ya. Kemudian terlalu cepat-cepat mengambil keputusan, kemudian terlalu egoistik, self-serving explanation itu maksudnya cenderung menilai hal yang positif kepada diri kita sendiri, tapi kalau negatif itu kepada orang lain atau lingkungan dan sebagainya, itu self-serving. Ya. Kemudian ada juga faktor, itu faktor kognitif ya, ada juga faktor lingkungan yang juga akan mempengaruhi, itu mungkin karena lingkungan di mana dia berada ya, mungkin karena ada pertama berkaitan dengan uh, uh, pengambilan keputusan kelompok ya. Mengambil keputusan secara pribadi dengan kelompok akan berbeda ya, karena kelompok itu kita berhubungan dengan orang lain ya, yang mungkin akan dapat mempengaruhi keputusan itu. Kelompok bisa juga baik, bisa juga buruk ya. Seperti kita ketahui tadi ya, kita harus sebisa mungkin memiliki perspektif yang berbeda ya dalam kita mengambil keputusan ya. Tapi di dalam kelompok kadang-kadang itu tidak ada kecenderungan itu mungkin ditekan yang pandangan berbeda tadi mengalami hambatan sehingga karena orang agak agak sungkan ya, atau cenderung mereka menyamakan pendapat ya kan, sehingga ada yang disebut groupthink. Groupthink itu kecenderungan menekan pendapat yang berbeda dan hanya menyempitkan hanya kepada pendapat tertentu ya, yang disepakati oleh anggota tim, atau yang lain jadi enggan untuk berbeda pendapat, nuruti aja kata grup itu. Nah, ini akan buruk akibatnya karena akan justru menghambat adanya pandangan yang berbeda ya. Ini bisa jadi semacam itu, jadi tidak ada proses yang memadai karena justru kelompok menekan terjadinya
pendapat yang berbeda atau dissenting opinion namanya. Kalau di hukum istilahnya dissenting opinion. Kemudian lingkungan yang komunikasinya agak buruk sehingga ada hambatan untuk open communication, ya. Atau terjadinya ekspektasi atau insentif yang tidak sesuai. Kemudian tekanan waktu dan deadline yang cukup cepat sehingga kita nggak punya waktu lagi mempertimbangkan banyak hal, cepat-cepat buru-buru, ya. Kemudian terbatasnya anggaran dan sumber daya, sehingga tidak bisa mungkin memperoleh informasi, ya, yang memadai sehingga kita tidak mempunyai alat untuk melakukannya itu. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya kan, nah, strategi untuk mengatasi kemungkinan adanya tendensi dan perangkap atau buruk tadi itu, ya, maka ini ada kalau menurut si EQ tadi itu, kita perlu melibatkan orang yang tepat dalam proses pengambilan keputusan atau pertimbangan. Ya. Involve the right people in the judgment process. Kemudian mendorong pendapat yang berbeda. Kemudian tidak hanya mendorong, kita perlu juga mempertimbangkan bukti yang bertentangan atau disconfirming. Kemudian kita juga secara reflektif mempertimbangkan adakah bias yang ada terjadi, ya, yang disebabkan oleh pihak manajemen, ya, manajemen bias. Dari kalau akuntan kan berhubungan dengan kliennya, si auditor, ya auditor bukan klien. Apakah bias ada di pihak sana yang sifatnya sengaja untuk terjadinya fraud? Ya. Nah ini yang harus kita coba ini. Ya. Jadi pertama melibatkan orang yang tepat, kita mengetahui orang yang punya pengalaman dalam hal ini, kemudian melibatkan mereka termasuk juga pihak expert yang punya ahli di bidang ini, kemudian dan pelibatan mereka itu disesuaikan dengan signifikansi dan kompleksitas dari pertimbangan yang mau diambil, yang akan disesuaikan dengan pengalaman dari masing-masing anggota tim. Kemudian mendorong pandangan yang berbeda. Nah ini, ya, tadi itu ada kemungkinan grup justru tidak kondusif untuk orang berbeda pendapat. Nah ini harus dibuat pendekatannya sehingga partisipasi anggota tim, ya, itu didorong untuk lebih luas dan lebih lengkap dalam mengajukan perspektif dan alternatif untuk dapat meningkatkan kualitas dari keputusan finalnya akhir. Kemudian membuat pertimbangan dalam grup itu harus mengurangi, harus meningkatkan kualitas dan jangan disusun interaksinya itu justru menghambat kualitas dan komunikasi yang ada dalam tim atau grup itu. Kemudian ketiga, mempertimbangkan bukti yang justru bertentangan itu adalah sebagai cara kita mengurangi tendensi konfirmasi, ya, bias konfirmasi. Kemudian juga melengkapi berbagai macam bukti yang memberikan kita perspektif lain. Ya. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan pihak lawan, pihak manajemennya adakah punya bias, kita perlu mempertimbangkan berbagai macam hal, ya, kalau terjadi manipulasi oleh manajemen. Kemudian juga auditor harus mempertimbangkan indikasi atau indikator terjadinya manajemen bias, termasuk potensial terjadi fraud. Ya. Nah ini diterangkan di situ, ya. Nah untuk masing-masing tendensi atau bias tadi, ya, itu ada strateginya, ya. Untuk bias konfirmasi, ya, itu kita harus membuat keputusan atau membuat alternatif yang berbeda-beda, ya, dan juga mempertimbangkan informasi yang berlawanan. Untuk confidence kita harus menantang, ya, jangan sok yakin, tantang terus opini dan pendapatnya, tantang juga asumsi yang mendasarinya, udah tepat atau tidak. Ini terserah harus ada keberanian dan yang bersangkutan harus ada kebesaran jiwa, legowo istilahnya kalau ternyata dia terlalu overconfidence. Kemudian anchoring itu harus juga dikurangi dengan mempertimbangkan terjadinya bias, ya, kita bisa geser anchornya, jangan terlalu berpatokan pada anchor yang ada. Kemudian availability kita harus mempertimbangkan juga data yang objektif, bukan hanya data yang cepat tapi yang objektif. Dan juga kita
mencoba mencari pendapat atau konsult dari orang lain dan mencari pendapat yang berbeda ya, atau kejadian-kejadian yang justru berbeda. Nah, itu. Nah, itu ya berkaitan dengan keputusan tadi dan kemungkinan bagaimana mengurangi bias yang terjadi di situ. Nah, ini di bagian appendix ini ada lampiran diuraikan kasus-kasus ya, bagaimana mengatasi tendensi bias tadi itu ya. Satu berkaitan dengan bias konfirmasi, yang kedua berkaitan dengan overconfidence ya. Bagian 3 berkaitan dengan anchoring, bagian 4 berkaitan dengan availability. Ada 4. Nah, itu ya. Nah, ini ya 4 contoh ini tolong Anda pelajari ya kan. Ini Anda pelajari ya 4 contoh ini, minggu depan kita diskusikan ya. Nanti saya bagi ya. Ini ada 4 kasus ya kan, 4 kasus. Tugas kalian hanya mempelajari ini, kemudian menguraikannya di pertemuan berikutnya. Ini semua tidak ada, ini diberikan background-nya, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana cara mengatasi tendensinya diuraikan di sini. Cukup diuraikan saja, Anda pahami dan uraikan. Ya, cuman itu saja. Ya. Nanti saya bagi orang-orangnya dalam kelas ini jadi 4 kelompok ya. Masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri ya. Cuman hanya dibagi satu orang satu ya. Satu kasus saja, tidak keempat-empatnya saya bagi kayak gitu. Ya. Nanti saya minta yang dari masing-masing bertugas akan menyampaikan pendapat dia tentang atau pemahaman dia tentang kasus ini. Ya, nanti di pertemuan berikut minggu depan kita akan bahas mengenai itu ya, mengenai professional judgment dalam audit dan akuntansi. Itu untuk bahan hari ini ya. Di monograf satunya lagi KPMG itu ada macam-macam hal. Nanti kita bahas di minggu berikutnya aja ya. Kita batasi yang ada sesuai di CEQ professional judgment ini. Ya. Tolong Anda pelajari khusus tadinya. Ini akan kita di KPMG kita bahas di minggu berikutnya berkaitan dengan shortcut dan sebagainya ini ya. Ada juga di sini berkaitan dengan konfirmasi bias-bias itu ada di sini ya. Ini ada juga di sini ya, itu bisa dipelajari juga di situ ya. Kesadaran ya, ini kalau menurut KPMG ya, kita harus sadar dulu ya akan kemungkinan bias ini, awareness dulu ya, kemudian memitigasinya ya, awareness, consider alternatif, kemudian solicit from other ya, ada di sini. Ini di KPMG bisa Anda baca, kelompok juga ada di sini ya. Ini bisa dibaca lebih lanjut sebelum kita bahas di minggu depan. Ya, itu dulu ya penjelasan saya ya. Itu tolong yang tadi nanti saya bagi kelompoknya, nanti minggu depan kita bahas di masing-masing kasus yang ada. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita kembali minggu depan ya, kita akan diskusi kasusnya tadi itu. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak.